Ustadz, katanya maaf-maafan sebelum puasa bid'ah. Apa ada dalilnya? Nah, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, yuk ngaji yuk. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari rumahfikih.com dengan tema mohon maaf menjelang Ramadan, bid'ahkah? Ini dimulai dari sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Ustadz Ahmad Sarwat yang membimbing channel rumahfikih.com. Pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz, beberapa hari lagi bulan puasa akan tiba, dan banyak diantara teman-teman saya yang muslim yang saling berkirim SMS mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin sebelum puasa tiba. Sebenarnya apakah ada tuntunannya oleh Rasulullah SAW akan hal tersebut? Dan apakah ada tuntunannya juga untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin pada hari raya Idul Fitri seperti yang biasa kita lakukan? Apakah ini hanya sekedar tradisi saja? Mohon penjelasan Pak Ustadz tentang hal tersebut. Terima kasih banyak sebelumnya atas penjelasan Pak Ustadz. Jawaban dari Ustadz Ahmad Sarawat LC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang diminta adalah dalil yang sharih dan eksplisit tentang perintah atau anjuran untuk saling bermaaf-maafan menjelang bulan Ramadan, sudah pasti tidak ada. Oleh karena itu, ada sebagian kalangan dari umat ini yang langsung mencap fenomena itu sebagai bid'ah. Sebab dalam pandangan mereka, pengertian bid'ah adalah sebatas tidak adanya dalil eksplisit atas sesuatu masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Pendapat seperti ini tidak bisa disalahkan lantaran memang ada versi pengertian tentang bid'ah yang sesempit itu. Walaupun sebenarnya versi pengertian bid'ah itu sangat banyak. Anjuran saling meminta maaf dan memaafkan secara umum. Sebenarnya meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain adalah pekerjaan yang sangat dianjurkan dalam agama. Semua ulama sepakat bahwa akan hal ini termasuk yang membid'ahkannya bila dilakukan menjelang Ramadan atau di hari raya Idul Fitri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 159, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kemudian dalam ayat di surat Quran Al-Hijr ayat 85, maka maafkanlah dengan cara yang baik. Kemudian di Quran surah An-Nur ayat 22, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Kemudian di Quran Al-Imran, surah Al-Imran ayat 134, orang-orang yang menafkahkan baik, orang-orang yang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian yang terakhir Asy-Syura ayat 43, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Secara umum saling bermaafan itu dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu momen Ramadan atau Idul Fitri, karena memang tidak ada hadis atau atsar yang menunjukkan ke arah sana. Namun kalau kita mau telusuri lebih jauh, mengapa sampai muncul tren demikian? Salah satu analisanya adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pencucian dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hal itu. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Allah SWT sudah menyanyikan pengampunan dosa, maka tinggal memikirkan bagaimana meminta maaf kepada sesama manusia. Sebab dosa yang bersifat langsung kepada Allah pasti diampuni sesuai janji Allah. Tapi bagaimana dengan dosa kepada sesama manusia? Jangankan orang yang menjalankan Ramadan, bahkan mereka yang mati syahid sekalipun, kalau masih ada sangkutan dosa kepada orang lain tetap belum bisa masuk surga. Oleh karena itu, biar bisa dipastikan semua dosa terampuni, maka selain minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan, juga meminta maaf kepada sesama manusia agar bisa lebih lengkap. Demikian latar belakangnya. Maka meski tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan saling memaafan menjelang Ramadan,
tapi tidak ada salahnya bila setiap orang melakukannya. Memang seharusnya bukan hanya pada momentum Ramadan saja, sebab meminta maaf itu dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja. Idealnya dilakukan bukan sekedar berbahasa basi minta maaf atau memaafkan, tetapi juga menyelesaikan semua urusan seperti hutang piutang dan lainnya, agar ketika memasuki Ramadan kita sudah bersih dari segala sakutan kepada sesama manusia. Bermaafan boleh dilakukan kapan saja menjelang Ramadan, sesudahnya ataupun di luar bulan itu. Dan rasanya tidak perlu kita sampai mengeluarkan vonis bid'ah bila ada fenomena demikian, hanya lantaran tidak ada dalil yang bersifat eksplisit. Sebab kalau semua harus demikian, maka hidup kita ini akan selalu dibatasi dengan beragam bid'ah. Bukankah ceramah tarawih, ceramah subuh, ceramah zuhur, ceramah menjelang berbuka puasa, bahkan kepanitiaan iktikaf Ramadan, pesantren kilat Ramadan, undangan berbuka puasa bersama, semuanya pun tidak ada dalilnya yang bersifat eksplisit. Lalu apakah kita akan mengatakan bahwa semua orang melakukan kegiatan itu sebagai ahli bid'ah dan calon penghuni neraka? Kenapa jadi mudah sekali membuat vonis masuk neraka? Apakah semua kegiatan itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan esensial dari ajaran Islam, hanya lantaran dianggap tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masa Nabi? Kita umat Islam tetap bisa membedakan mana ibadah mahdhah yang esensial dan mana yang merupakan kegiatan yang bersifat teknik non formal. Semua yang disebutkan di atas itu hanya semata kegiatan untuk memanfaatkan momentum Ramadan agar lebih berarti. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan niat untuk merusak dan menambahi masalah agama. Namun kita tetap menghormati kecenderungan saudara kita yang gigih mempertahankan umat dari ancaman dari dan bahaya bid'ah. Insyaallah niat baik mereka baik dan luhur. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jawaban dari Ustaz Ahmad Sarwar LC. Dan untuk menambah referensi kita, mari kita saksikan tambahan penjelasan dari Ustadz Fadil Mulyono Hafizahullah berikut ini. Ustadz, katanya maaf-maafan sebelum puasa bid'ah. Apa ada dalilnya? Nah, kita bahas ya. Jadi, ada kaidah fikih yang sederhana sebenarnya. Ketika ada sebuah ibadah yang disyariatkan, maka sarana, prasarana yang bisa mendukung kesempurnaan ibadah itu pun juga disyariatkan. Walaupun nggak ada dalil spesifiknya. Contoh, sholat 5 waktu disyariatkan kan ya. Lebih sempurna jika dilakukan tepat waktu di masjid. Bagi laki-laki ya. Terus kita tanya, apa hukum sudah dalam keadaan wudhu sebelum adzan? Ya kita akan jawab, ya bagus. Karena dengan itu, kesempurnaan pelaksanaan sholat akan lebih mudah terrealisasikan. Walaupun ya rada susah nyari hadis yang bunyinya, wudhulah kalian sebelum adzan. Nah, konsep yang sama dengan bulan Ramadan. Kesempurnaannya itu adalah apabila berkah, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa diraih sebanyak-banyaknya. Maka dengan konsep ini para ulama menganjurkan untuk bertaubat nasuha. Kenapa? Karena berkah, rahmat dan ampunan lebih bisa banyak diraih. Termasuk di sini pula itu adalah maaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, mungkin nggak ada dalil spesifik maaf-maafanlah kalian sebelum Ramadan. Ya, rada susah gitu mungkin ya. Tapi karena di antara penghalang terbesar dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika masih ada permusuhan sesama hamba yang belum selesai, masih ada kezaliman yang belum terhapus. Maka ketika urusan sesama hamba ini kelar, insya Allah rahmat dan ampunan Allah pun akan lebih banyak menghampiri. Belum lagi dalil umum tentang meminta maaf dan memberi maaf itu banyak. Gitu. Dan para ulama banyak kok yang ngomong kayak gini. Ada Syekh Asy-Syinkiti, pengajar di Masjid Nabawi. Bahkan Ustadz Firanda hafizahullah pun menganjurkan demikian. Tapi setidaknya sekarang kita udah tahu pembahasannya. Mudah-mudahan ini semua bisa mengupgrade hasanah fikih kita semua. Wallahu a'lam bishawab.